Shalom, selamat berjumpa kembali. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat pertemuan kita. Saat ini saya ingin menyampaikan tentang kabar baik buat kita semuanya. Saat ini saya ingin menyampaikan bahwa firman Tuhan yang selalu saya pelajari dan saya baca. Dan saya percaya buat kita semua, kita tahu artinya apa itu kemarahan. Saya ingin menyampaikan dan saya ingin mengambil dalam firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan kepada orang di sekitar kita. Saya mau berkata bahwa buat kita semuanya, kemarahan itu sangat tidak baik. Selama ini saya hidup dengan kemarahan, saya hidup dengan kedendaman, saya hidup dengan tidak keadilan banyak yang saya alami dan saya hadapi sepanjang saya hidup. Ya, tetapi setelah saya berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, saya melihat bagaimana sesosok pribadi itu mengubah kehidupan saya menjadi baru. Saya tahu bahwa kemarahan itu sangat tidak enak. Kemarahan itu sangat mengganggu kehidupan saya. Saya mau bilang kepada saudara-saudara yang melihat, yang mengikuti akan firman Tuhan saat ini. Saya mau berkata bahwa lepaskan pengampunan. Kenapa? Pengampunan itu apabila kita melakukannya, kita akan menikmati. Kenapa? Itu yang firman Tuhan katakan. Ampunilah orang yang membuat kesalahan kepada kami. Saya mau berkata bahwa selama saya remaja, sampai saya dewasa, sampai bahkan saya menikah, saya mengalami banyak sekali tekanan, banyak sekali ketidakadilan itu dalam diri saya. Tetapi di saat saya mengenal Tuhan lebih dalam lagi, saya tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Saya mau bilang kepada saudara-saudara sekalian, saya juga seorang mahasiswa. Waktu sebelum saya menikah, saya sekolah teologi, saya sekolah Alkitab. Bagi saya, sekolah Alkitab bukan satu jaminan bahwa satu saat Tuhan panggil dia akan masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi bagi saya, seorang memberitakan Injil Tuhan, seorang yang menyampaikan firman Tuhan, seorang teologia, dia harus benar-benar berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dan dia harus melihat bagaimana keajaiban Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga apapun yang dia alami, dia harus benar-benar melepaskan pengampunan. Seringkali saya terutama, saya berdiri di mimbar, saya rasa saya sudah benar. Tetapi kehidupan saya sejujurnya jauh di hadapan Tuhan sangat menyakiti hati Tuhan. Saya seorang istri yang bukan istri yang tunduk kepada suami. Saya seorang istri yang suami berkata satu, saya bisa 10 kata. Saya orang yang sombong, saya orang yang angkuh. Saya orang yang benar-benar mau menang sendiri banyak hal. Kenapa? Karena saya menyimpan kemarahan. Saya menyimpan kepahitan. Saya menyimpan banyak hal yang saya alami selama saya masih kecil. Hingga saya dewasa, bahkan saya masuk dalam rumah tangga. Tapi di saat saya benar-benar berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, saya melihat bagaimana Tuhan begitu mengasihi saya. Tuhan begitu mencintai saya. Kembali lagi pada firman Tuhan. Saya melihat bahwa Tuhan begitu banyak sekali yang dia sudah buat dalam kehidupan saya. Dan saya melakukannya. Tuhan katakan ampunilah mereka. Dan saya menikmati bagaimana saya datang di bawah kaki Tuhan. Saya katakan, Tuhan, aku rela mengampuni orang yang menyakitiku. Aku rela mengampuni orang yang menyakiti hatiku. Bahkan aku sendiri, Tuhan, aku mau mengampuni kedua orang tuaku. Kenapa? Karena saya tidak melihat keadilan yang dalam hidup saya. Saya lihat tidak ada keadilan dalam kehidupan saya sebagai anak. Di situ saya kepahitan, saya menyimpan kemarahan, saya menyimpan dendam. Dengan saudara-saudara saya, dengan teman-teman saya, dengan hamba Tuhan yang begitu menyakiti saya. Tapi di satu titik, saya benar-benar tahu bahwa tidak ada artinya di saat kita melayani Tuhan, di saat kita melakukan firman Tuhan, kalau kita tidak mengampuni, kita tidak mengasihi, maka itu akan jauh daripada kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau berkata, lepaskan pengampunan.
Tidak ada keuntungan untuk kita menyimpan dendam. Kalau kita simpan kepahitan, itu akan merusak tubuh kita. Kenapa saya berkata demikian? Saya secara pribadi mau berkata kepada saudara-saudara sekalian yang saat ini melihat atau mengikuti akan renungan firman Tuhan. Saya ini pernah operasi amandel, saya pernah operasi usus buntu, saya pernah rematik artritis, saya sudah tidak punya empedu lagi, saya punya banyak sekali kesakitan. Yang menurut dokter terakhir, saya punya sakit rematik artritis. Saya mau bilang kepada saudara-saudaraku yang saya kasihi. Karena apa? Karena saya menyimpan kepahitan. Saya mau bilang sejujurnya seorang kata dokter, ini penyakit yang sangat mematikan. Dan ini akan membutuh orang membantu saya di saat saya usia semakin bertambah dan semakin bertambah. Kurang lebih 50 dan 60 tahun. Dan saya mau bilang kepada saudara-saudara sekalian, kalau saya berdiri saat ini dengan 58 tahun, saya tahu ada Tuhan Roh Kudus. Kenapa? Saya melepaskan pengampunan. Saya melepaskan pengampunan. Saya tidak mengingat-ingat lagi bagaimana perlakuan orang tua saya, perlakuan saudara saya, perlakuan teman-teman saya yang sangat menyakiti saya. Saya lihat kemuliaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan saya. Hanya satu, saya mau menempatkan Tuhan Roh Kudus dalam kehidupan saya. Oleh sebab itu, setiap hari, setiap pagi saya bangun, saya hanya berkata, Tuhan, biarlah pikiran Kristus ada dalam pikiran saya dan hati Tuhan ada pada hati saya. Walaupun itu saya tidak bisa mencapai seperti itu, setidaknya saya selalu berdoa sehingga kemanapun saya pergi, kemanapun saya berada, orang bisa melihat kebaikan Tuhan. Kenapa? Kehidupan kita, ya. Kehidupan kita, saya mau berkata, itu dapat memancarkan kasih Tuhan. Kenapa? Ada Tuhan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Satu, melepaskan pengampunan dan tidak mengingat-ingat lagi apapun yang mereka sudah perbuat dalam kehidupan kita. Ingat, Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tetap ada Tuhan Roh Kudus sehingga orang mungkin ada yang lebih parah daripada kita. Kita bisa merangkul mereka. Kenapa? Karena kita sudah dipulihkan. Ya, kita sudah dipulihkan. Kita tahu kita sudah dibenarkan. Kita tahu kita sudah diselamatkan. Karena Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni setiap kesalahan dan pelanggaran kita. Ya, sebesar apapun dosa kita, ya, sebesar apapun kesalahan kita, ya, darah Yesus yang luar biasa telah menyucikan kita semuanya. Saat ini saya mau ajak kita semua, ayo lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan, undang dia masuk dalam kehidupan kita. Sehingga kemanapun kita pergi, kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan. Dan orang, bahkan orang yang menyakiti kita, mungkin ayah kita, mungkin ibu kita, mungkin kakak adik kita, mungkin mertua kita dan lain sebagainya yang pernah menyakiti kita. Karena Tuhan ada dalam kehidupan kita, kita menyapa dengan shalom dan damai sejahtera buat mereka. Sehingga mereka melihat siapa yang kita sembah, Yesus Kristus Tuhan. Kenapa? Karena pergaulan kita, ya, bukan hanya orang yang beriman kepada Tuhan. Mungkin ada orang-orang di luar pada Tuhan, tapi mereka bisa melihat kenapa, kok bisa senyum, kok bisa mengampuni. Ya, itu karena Tuhan. Oleh sebab itu, saat ini saya mau ajak kita semua, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat saat ini. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat setiap pemirsa yang mengikuti atau yang melihat akan renungan firman Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Mari Tuhan, mungkin ada kepahitan di antara mereka. Lepaskan pengampunan dan ampunilah mereka Tuhan. Dan saat ini Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap hati kami. Dan hidup kami memancarkan kasih Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Amin.